Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Syuhri Mazhar. Di sini saya akan menjelaskan sebuah hadis mengenai larangan membangun bangunan di atas kuburan. Maka ini dilandasi oleh sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk membangun bangunan, mengapuri kuburan dan menduduki di atasnya. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya, suku, dan bahasa. Tentu setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satunya di negara Indonesia ada sebuah daerah yang memiliki adat istiadat untuk membangun bangunan di atas kuburan. Dalam artian kuburan tersebut dijadikan sebuah bangunan ataupun dimegah-megahkan dan yang seperti yang lainnya begitu. Tentu hal itu sangat bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai makalah ini. Hal yang pertama yang perlu diteliti dari sebuah hadis ialah kajian autentisitas hadis, yaitu apakah hadis ini valid ataupun tidak, apakah hadis ini kualitas sanadnya bagus ataupun tidak, dan bagaimana penilaian perawinya begitu. Langkah yang pertama ya tahrij hadis. Tahrij hadis berarti mengeluarkan atau merujuk suatu hadis kepada sumber-sumbernya, sumber aslinya begitu. Nah, setelah diteliti menggunakan CD-ROM Maktabah Syamilah, ditemukan 3 hadis yang memiliki makna yang sama seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama itu hadis dari Abu Daud, yang kedua itu hadis dari Tirmizi, yang ketiga yaitu hadis dari An-Nasai gitu. Tiga hadis tersebut memiliki makna yang serupa walaupun lafaznya berbeda-beda. Yang kedua itu i'tibar sanad. I'tibar sanad itu menelusuri jalur riwayat untuk mengetahui apakah ada perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama tetapi di jalur yang berbeda. Tujuannya ya untuk mengetahui apakah ada syahid dan mutabinya. Nah, dari skema yang digambar ini dapat diketahui bahwa hanya ada satu sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai larangan tersebut, yaitu Jabir bin Abdullah, dan 2 tabi'in, 3 atba'ut tabi'in, dan seterusnya hingga ke Imam Muharraj hadis, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan An-Nasai. Nah, kualitas periwayat hadis. Para ulama seperti yang dilihat di tabel pada umumnya menilai perawi-perawi yang ada dalam sanad tersebut memiliki kualitas yang bagus, yaitu sifat. Adapun yang paling rendah itu kualitasnya laisa biqawi, maksudnya itu ya ada beberapa yang menilai yang jelek, namun secara keseluruhan masih dinilai bagus dari sanadnya begitu. Sehingga dari kesimpulan penelitian perawi, yaitu perawi di atas yang ada dalam sanad tersebut memiliki kualitas yang bagus sehingga dapat diterima dari segi perawi yang dhabit dan perawi yang adil begitu. Lalu analisis ketersambungan sanad, yaitu di mana sanad dari riwayat Imam Muslim semuanya bertemu, yaitu maksudnya saling berguru satu sama lain.
sehingga tidak ada sanad yang terputus yang mengakibatkan hadis tersebut turun derajatnya menjadi hadis yang dhaif begitu. Lalu yang pembahasan selanjutnya itu kajian matan hadis. Kajian matan hadis ini diperlukan untuk mengetahui apakah dalam matan tersebut ada syad dan ilatnya ataupun tidak. Namun untuk melakukan hal tersebut, penelitian tersebut untuk memerlukan penelitian yang dalam. Jadi tidak bisa dibahas secara seluruhnya, hanya dasarnya saja itu. Jadi kriteria yang menjadikan matan itu sahih ialah tidak berbeda dengan petunjuk Al-Quran, tidak berbeda dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan indera dan fakta sejarah menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara maknawi karena terdapat perbedaan dalam susunan lafaz, penambahan kata, dan tata bahasa, sehingga hadis tersebut lebih cocok diriwayatkan secara maknawi daripada secara lafzi yang mengharuskan tata letak bahasanya itu sama, menggunakan lafaz yang sama begitu. Lalu hukum membangun bangunan di atas kuburan menurut para ulama, jumhur ulama, Imam Syafi'i dan sebagainya, hukumnya itu makruh. Namun untuk menduduki di atas kuburan itu hukumnya haram. Membangun bangunan di atas kuburan hukumnya makruh jika dibangun di lahan pribadi. Namun jika dibangun di atas lahan pemakaman umum maka hukumnya itu haram begitu. Metode hadis perspektif Fajrul Rahman. Metode hadis ini Fajrul Rahman memahami dengan metode Fajrul Rahman dapat dipahami bahwa latar belakang timbulnya hadis tersebut ialah karena kondisi sosial bangsa Arab sebelumnya, yaitu merupakan penganut paganisme, sehingga Rasulullah SAW khawatir para sahabat akan murtad kembali dari Islam jika diizinkan mengunjungi kuburan begitu, ya, berziarah kepada kuburan. Lalu sama juga halnya dengan membangun bangunan, karena jika kuburan itu jadikan sebuah tempat, yaitu bangunan yang bagus, maka khawatir orang-orang akan lebih ramai ke kuburan daripada datang ke masjid begitu. Oke. Kesimpulannya dari pembahasan ini ialah sanad hadis mengenai larangan membangun bangunan atas kuburan derajat itu sahih, dan juga didukung oleh banyak jalur-jalur hadis lainnya. Sedangkan secara matan membangun bangunan di atas kuburan hukumnya makruh jika dilakukan di lahan pribadi, namun hukumnya menjadi haram jika dibangun di atas lahan pemakaman umum. Namun jika terdapat hal yang urgen seperti lahan pemakaman yang sering terkena banjir dan banyak hewan liar, maka dibolehkan untuk dikokohkan begitu ya, seperti di semen dan sebagainya, namun tidak dengan cara yang berlebihan. Tetap ada batas-batas tertentu sehingga tidak melanggar apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.